Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan poin-poin dalam proposal PKMK saya yang berjudul Ambilin Sampah, Produk Jasa Pengantaran Sampah yang telah dipilah. Berikut adalah identitas saya sebagai penyusun materi ini. Nama saya Ulfa Puspitasari, dari Prodi S1 Manajemen UPN Veteran Jakarta, dengan kelas Kewirausahaan E. Materi presentasi PKMK ini dibuat guna memenuhi nilai UCP 2 atau UTS mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Suharyati SEMM. Berikut adalah daftar isi. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada penjelasan konsep produk, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada bisnis model kanvas, yang kelima ada aspek keuangan. Yang pertama, latar belakang. Sampah merupakan isu kultural yang tidak pernah luput dibahas dari tahun ke tahun. Buruknya, penanganan sampah memberikan dampak yang serius pada lingkungan, sehingga menyebabkan munculnya berbagai permasalahan, mulai dari masalah kesehatan hingga bencana banjir. Di Indonesia sendiri, berbagai kasus mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan pun masih ditemukan dan belum terselesaikan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyampaikan bahwa sebanyak 59 sungai yang ada di 59% sungai yang ada di Indonesia berada dalam kondisi yang telah tercemar berat. KLHK juga mengatakan bahwa Indonesia setiap tahunnya menghasilkan 64 juta ton limbah dengan persentase hanya 10% sampah yang didaur ulang. 60% hanya diangkut dan ditimbun ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Serta 30%-nya tidak dikelola dan mencemari lingkungan. Apabila melihat persentase tersebut, sebanyak 90% limbah yang ada tidak dikelola dengan baik dan benar. Terlebih limbah plastik yang proses penguraiannya bisa mencapai 400 tahun lamanya. The National Plastic Action Partnership atau NPAP mencatat ada sekitar 4,8 juta ton per tahun sampah plastik di Indonesia yang tidak terkelola dengan baik. Pengelolaan sampah di Indonesia masih sangatlah buruk. Perlu adanya kolaborasi dan inovasi dari berbagai pihak. Dewasa ini, banyak masyarakat yang telah sadar terhadap isu pengelolaan sampah. Namun, tak banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Hal ini ada pengaruhnya dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang kurang dalam menangani pengelolaan sampah memberikan andil dalam penumpukan sampah di TPA yang sulit terurai. Berikut adalah tragedi longsor timbunan sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA Lui Gajah, Kota Cimahi, Jawa Barat pada 21 Februari 2005 silam. Tragedi ini telah merenggut 147 korban jiwa dan menghapus 2 desa dari peta. Tragedi ini terjadi karena minim pengetahuan mengenai tata cara pengelolaan sampah yang baik. Yang kedua ada penjelasan konsep produk. Profil perusahaan. Ambilin Sampah merupakan produk jasa pengantaran sampah yang akan bekerja sama dengan pemerintah. Ambilin Sampah akan berkoordinasi dengan rukun tetangga atau RT sebagai organisasi paling kecil dari birokrasi masyarakat. Cakupan Ambilin Sampah akan dimulai dari Jabodetabek. Yang ketiga itu ada tujuan. Tujuan dari Ambilin Sampah. Yang pertama, mendukung konsep sirkular ekonomi yang dinilai mampu menjadi salah satu cara untuk mencapai poin ke-12 Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang kedua, membangun awareness agar masyarakat memiliki kebiasaan dalam memilah sampah. Yang ketiga, mengurangi sampah yang menumpuk dan tidak bisa terurai di tempat pembuangan sampah akhir. Yang keempat ada bisnis model kanvas. Bisa kita lihat bisnis model kanvas dari Ambilin Sampah yang didesain oleh saya sendiri.
Yang pertama kita bisa lihat customer segmentnya, yaitu sektor rumah tangga konsumen, sektor rumah tangga produsen, pabrik, sektor apapun yang menghasilkan sampah organik maupun anorganik, selama sampah itu bukan limbah yang berbahaya. Ya, kemudian ada value proposition, yaitu yang pertama, mempermudah sektor penghasil sampah dalam menyalurkan sampah yang sudah terpilah. Yang kedua, bekerja sama dengan pemerintah Jabodetabek, dan yang terakhir melakukan sosialisasi penjemputan sampah di skala terkecil organisasi masyarakat, yaitu RT atau rukun tetangga. Kemudian ada channel. Di sini kita bisa menyampaikan value kita ke customer dengan channel ini. Channel ini yaitu akun Instagram @ambilinsampah, laman website ambilinsampah.com, serta sosialisasi dari pemerintah Jabodetabek. Kemudian ada customer relationship. Yang pertama itu melakukan penjemputan sampah tanpa telat. Yang kedua, sama-sama ingin membangun industri hijau, baik pengguna maupun ambilin sampah ataupun kurir ambilin sampah. Yang kelima itu ada revenue streams. Di sini kita menaruh angka kasarannya revenue stream jika produk jasa ini sudah stable dan juga berhasil bekerja sama dengan seluruh RT di Jabodetabek, maka akan menghasilkan profit kurang lebih 200 juta rupiah. Kemudian ada key research, yaitu akun Instagram dan hosting serta domain website dari ambilinsampah.com. Kemudian ada key activities, yang pertama itu menjalin kerjasama dengan pemerintah Jabodetabek, yang kedua mengadakan sosialisasi tentang produk jasa pengantaran sampah ambilin sampah ini, yang ketiga memperindah tampilan feeds Instagram, dan yang keempat itu ada copywriting dalam website dan aplikasi. Yang terakhir itu yang ke-8 itu ada key partners. Yang pertama itu ada tentunya pemerintah Jabodetabek, dan yang kedua kurir ambilin sampah. Yang terakhir ada cost structure. Yang pertama itu ada biaya kuota internet, yang kedua ada biaya hosting dan domain website, yang ketiga ada cost pembuatan MOU dengan pemerintah, yang terakhir ada biaya sosialisasi. Selanjutnya ada aspek keuangan. Di sini ada rencana biaya pengembangan. Yang pertama itu pengembangan web yang mencakup hosting domain dan biaya kuota internet, itu total perakiraannya sekitar 8 juta. Yang kedua ada ongkos promosi dengan cara sosialisasi dan cost MOU dengan pemerintah, yaitu sebesar 2.500.000. Jadi total perakiraan rencana biaya pengembangan itu ada 10.500.000. Di sini ada analisis break-even point dari ambilin sampah. Bulan pertama, kita akan mendapatkan 3.600.000. Layaknya produk jasa lainnya atau perusahaan jasa lainnya, kami tidak akan mencoba bermitra dengan seluruh RT di Jabodetabek. Namun kita akan mencobanya secara berkala. Kita akan bersosialisasi dengan 10 RT terlebih dahulu secara berkala. Maka didapat bulan pertama itu sebesar 3.600.000, bulan kedua itu 7.200.000, bulan ketiga baru ambilin sampah ini akan mencapai break even point atau titik impas mereka. Kemudian bulan keempat mereka baru mendapatkan profit. Sebenarnya di bulan ketiga ini mereka sudah mendapatkan profit. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.